Hai semuanya, balik lagi sama gue Uti. Setup baru lagi, nggak baru-baru banget, karena gue nggak suka lightingnya kalau ditaruh di sebelah sini. Jadi gue prefer begini, walaupun backgroundnya berantakan. Anyway, kalian semua apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Kangen banget untuk ngobrol-ngobrol, ngoceh-ngoceh kayak gini. Kemarin-kemarin gue udah lama enggak cerita-cerita karena selain gue bingung mau cerita apa, gue udah coba berkali-kali untuk menceritakan sesuatu tapi hasilnya kurang menyenangkan. Dan kebetulan juga gue lagi banyak acara, ya maksudnya diajak-ajak pergi terus belakangan ini, but that's okay. Karena excited banget untuk cerita hari ini. Sesuai judulnya, gue mau cerita tentang pengalaman gue ke Dufan. Gue tahu kayak, ya elah Dufan doang, what's so special about that? Well, untuk sebagian orang Dufan itu spesial, okay? Including me, karena gue bukan orang yang bisa sering-sering ke Dufan. Gue aja nih terakhir ke Dufan itu pas gue SMP, waktu itu mau merayakan kelulusan gue bersama teman-teman terdekat gue saat itu ya. Nah setelah itu gue nggak pernah lagi tuh ke Dufan. Gue sih nggak sedih ya, gue nggak pernah ke Dufan lagi, gue nggak sedih. Cuman yang bikin gue sedih adalah teman-teman terdekat gue yang waktu itu ke Dufan bareng-bareng itu sekarang udah sendiri-sendiri, udah masing-masing karena satu dan lain hal. Jadi kayak untuk mengingat momen gue ke Dufan tuh udah sedih. Makanya gue kayak kepengen bikin memori yang menyenangkan ketika ke Dufan di usia sekarang dan bersama teman-teman yang masih bertahan sama gue bahkan udah lebih dari 10 tahun, which is teman-teman SMA gue. Sebenarnya ini rencananya tuh udah dari tahun 2022 deh kayaknya, apa 2023 gitu, gue lupa. Gue kayak ngomong gitu ke salah satu gengan gue namanya Mir, ini mumpung kita belum pada nikah, belum pada punya anak, ayolah kita ke Dufan gitu, kita seneng-seneng bareng-bareng gitu. Iya ayo, tapi ya namanya juga rencana kan, kadang-kadang cuman berakhir jadi wacana aja, which is gak apa-apa juga gitu. Sampai akhirnya udah 2 orang nih di antara gengan gue nih, maksudnya sekelompok teman-teman dekat gue ini, udah 2 orang yang udah nikah kan, tapi belum pada punya anak. Jadi kayak ayolah sekarang aja kali gitu. Dan mungkin udah pada mulai stres juga sama kerjaan, jadi butuh liburan singkat yang deket-deket aja, yang gak perlu nginep-nginep. Akhirnya ya tiba-tiba digasin lah tuh semua orang, udah ayo kita bulan depan ke Dufan, ayo ini harus dilaksanakan gitu. Akhirnya dilaksanakan dan alhamdulillah semua berjalan dengan sangat lancar. Kan perginya bulan November tanggal 15. Terus kita beli tiketnya itu di awal November dan kita tuh nggak tahu ternyata ada promo tanggal kembar. Jadi pas waktu itu beli, harga tiketnya sekitar 200 ribuan satu orang jatuhnya. Kita beli yang paketan gitu berlima. Tadi harusnya berenam nih satu gengan gue, cuman Shiva nggak bisa, sayang banget, ya ampun. Cuman ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita beli paketan yang berlima, satu orangnya jadi 200 ribu. Terus pas tanggal 11 kemarin ternyata ada diskon, jadi satu orangnya tuh sekitar 170 ribuan. Nggak apa-apa karena yang penting kita berangkat, ya kan. Terus ya udah akhirnya kita berangkat berlima. Gue bikin vlog di sana. Sebenarnya gue kayak berusaha untuk bikin vlog, tapi lagi-lagi footage-nya kurang. Tapi gue usahakan untuk tetap terlihat menarik di video ini. Nah jadi gue tuh dari rumah berangkat sekitar jam 8 atau 8, setengah 9 pagi. Karena kita kepengen sampai Dufan itu jam 10 pagi. Jadi bener-bener dari Dufan buka. Terus kita dapat kabar bahwa Disti sakit perut, dia mual-mual. Jadi mual-mualnya itu udah dari semalam. Jadi dia bilang ada kemungkinan dia nggak ikut kalau misalnya nggak kuat, dan ternyata benar dia nggak kuat. Terus gue kayak sempet, aduh bagaimana ini ya gitu, takut moodnya hilang aja gitu karena ada yang nggak jadi tiba-tiba gitu kan. Cuman gue harus jaga mood, harus tetap happy. Kita semua janjian di halte Senen sama teman-teman yang lain, dan di situ gue baru dapat kabar kalau Disti jadi ikut. Alhamdulillah. Terus ya udah kita sekarang lagi OTW menuju Dufan. Alhamdulillah semuanya lancar, nggak macet dan nggak ada hambatan sama sekali. Tidak berbicara secara langsung atau melalui telepon dengan suara keras yang mengganggu pelanggan lain. Silakan laporkan kepada petugas kami atau melalui call center 1502 ketika Anda mengalami ketidaknyamanan di perjalanan ini. Selamat melanjutkan perjalanan Anda.
sampai. Nah, sampai sana kita pastinya beli tiket masuk Ancolnya harganya 30.000 kalau nggak salah untuk dewasa. Dan karena gue udah lama banget ya nggak ke Dufan, gue baru tahu ternyata di sana tuh udah pakai barcode-barcodean segala. Bukan apa QR code gitu. Jadi yeah, that's kind of cool actually. Sobekin buat gue dong. Ya kayak nggak bisa. Sekarang kayak gini-ginian ternyata sobat. Habis itu dari halte Transjakarta Ancol kita jalan kaki ke Dufan. Jadi tuh seingat gue dari halte TJ ke gerbang Dufan tuh deket ya. Ternyata jauh banget karena ternyata gerbang masuk Dufannya itu udah pindah. Jadi agak lebih jauh sedikit. Which is jalannya kayaknya sekitar 5-8 menit gitu. Ya lumayan lah. Dan dari gerbang Dufannya itu masuk ke dalam Dufannya itu juga lumayan jauh. Jadi ya banyak jalan kakinya alhamdulillah. Jadi setengah berolahraga. Di sini Disti belum datang karena dia dari rumahnya itu naik taksi sendiri ya kan. Jadi sampai sana rada kaget ya sobat, ternyata banyak banget rombongan sekolahan dan rombongan kantor juga kayaknya. Jadi agak panik kayak aduh jangan-jangan rame karena kita datang kan hari Jumat, takut bakalan kepenuhan. Ya maklum ya, gue juga terakhir ke Dufan tuh ramenya minta ampun, yang ngantri wahananya tuh bisa sampai 2 jam gitu untuk wahana yang cuman beberapa menit itu. Tapi ya gue berusaha positive thinking aja kan. Bis hari Jumat gitu itu hari yang enak banget buat cuti kan soalnya. Tapi ya udah kita akhirnya nungguin Disti dulu karena dia belum datang. Dia memutuskan untuk berangkatnya tuh rada telat. Gue lupa merekam Disti baru nyampe. Hai. Kasihan dia sakit perut. lagunya girang banget anjir. Gua vibing banget. Lagunya galau kagak ada yang happy. Kali aja. Selamat siang pada seluruh pengunjung Thank you. transportasi. Terus ini gue juga dapat titipan dari Disti. Bukan dapat titipan, gue nitip Miniso yang kolaborasi sama Harry Potter. Gue minta beliin gantungan kunci Golden Snitch. Look at this. Oh my god, lucu banget, sumpah. Sumpah lucu banget, dan ini cocok banget sama tas gue. Jadi ya ampun seneng. Jujur di sini gue udah excited dan girang banget parah. Akhirnya gue ke Dufan lagi setelah sekian lama. Terus kita masuk seperti biasa, dicek dulu isi tasnya kayak gimana. Karena setahu gue ada aturan-aturan kayak nggak boleh bawa makanan or something, gue lupa deh. Yeay, akhirnya kita udah sampai. Yeay, Mira. Yeay. Terus masuk langsung ada wahana. Jujur gue lupa nama wahananya apa. Pokoknya kayak ayunan diputer-puter gitu, kicir-kicir ya kalau nggak salah, atau apa sih, pontang-panting apa sih, nggak tahu deh, gue lupa. Itu baru masuk, gue kondisinya belum sarapan, jadi super duper dikocok-kocok perutnya. Gue awalnya underestimate karena kayak ya udah sih kayak naik ayunan aja gitu kan. Ternyata lo lihat aja sendiri. Takut ya Allah. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit seperti lemah jantung, asma, epilepsi, vertigo. Masih girang. Ibu.
Ini rasanya perut tuh kayak dikocok-kocok. Berhubung gue juga belum sarapan, jadi rasanya pusing banget. Awal-awal excited, tapi karena itu lama banget durasinya, pas udah selesai pala gue puyeng, terus mual banget. Nggak banget sih, tapi cukup mual lah. Kayak udah tinggal hoe aja. Terus karena udah masuk jam makan siang, kayak tuh sekitar jam 11 apa setengah 12 siang gitu. Soalnya datang-datang udah orang-orang udah siap-siap sholat Jumat. Jadi kita makan dulu ya kan, untuk ngisi perut dulu. Gue sih yang belum sarapan, yang lain sih udah pada sarapan. Gue yang belum sarapan, dari situ gue udah enak banget. Tadinya kita mau makan Yoshinoya karena masuk-masuk tuh udah ada terpampang nyata ya kedai Yoshinoya. Cuman tadinya kita maunya tuh makan Hokben, tapi Hokben nggak tahu lokasinya ada di mana. Jadi ya udah Yoshinoya aja. Tapi pas masuk, karena disti perutnya lagi nggak stabil gitu ya kan, terus gue juga belum sarapan, jadi enak abis main ayunan tadi gitu. Temen gue juga si Anput, dia juga rada-rada mual gitu. Kita masuk Yoshinoya, nyium aroma dagingnya, nyium aroma daging, dagingnya Yoshinoya tau sendiri, enak. Mual, gue nggak bernafsu sama sekali. Terus kayak ini nggak ada makanan berkuah apa gitu kan. Kita ekspektasi bakalan kayak Hokben gitu kan, yang ada menu supnya, ternyata nggak ada. Terus kita ngeliat ke seberang ada bakso afung, akhirnya kita makan bakso afung. Apa karena udah tuir apa gimana sih? Karena kita sampai kayak nggak bisa makan Yoshinoya saat itu gitu. Bener-bener nyari yang berkuah gitu kan. Yaudah kita ke bakso afung, gue mesen bakso tahu bihun. Nggak ada footage-nya karena gue udah mual banget, gue udah nggak kepikiran untuk buka HP. Yaudah akhirnya makan dan alhamdulillah rasanya enak banget ya, bakso afung gitu kan. Tidak mengecewakan, enak banget. Terus maksudnya tuh perut langsung anget banget, terus kayak langsung nyaman, seger gitu, hilang lah itu mualnya. Nah abis itu kebetulan di deket bakso afung ada wahana Ice Age Adventure. Jadi yaudah sekalian aja lah kita sebelum sholat ke Ice Age Adventure dulu gitu. Gue belum pernah kan ke situ, gue nggak tahu ini wahananya tuh apa. Terus di sini kita kayak ngelewatin banyak banget stage. Kayaknya tuh harusnya ada story-nya gitu, cuman karena ini bukan hari libur jadi nggak dinyalain. Jadi kita langsung ke wahananya. Dan ya gue nggak expect ternyata di sini adalah wahana air alias wahana basah-basahan. Dan cukup lucu sih, di dalamnya tuh ada story-nya juga. Ceritanya gunungnya mau meletus or something. Gue nggak begitu dengar artikulasi si karakternya pas lagi ngomong, tapi ya puas sih. Jadi pas masuk tuh udaranya dingin banget kan, ala-ala di kutub utara. Terus ada kayak naik turun kayak ala-ala Niagara gitu loh. Terus ntar pas jatuh kecipratan gitu. Kita mau kemana ya? Kok naik ke puncak gunungnya guys? Mama. Sorry guys, ke-skip soalnya takut HP-nya basah ya. Dilarang memberi makan mamut. Wow, rasanya seperti di surga. Entahlah, aku tidak suka pemandangan di sini. Semua yang ada di sini lebih jelek dari sini. Namun lebih sedikit bahayanya. Kurang Lihatlah, ajar. aku masih bisa makan daun-daunan. Foto. Rasanya enak sekali. Enggak ya? Itu Terus kita kayak masuk ke dalam lava gitu, jadi suhunya jadi hangat. Abis itu di selanjutnya gue nggak ada footage karena kita benar-benar turun jatuh jauh banget, dan disitulah momen gue kecipratan lumayan banyak. Overall itu wahananya seru, cocok buat gue. Karena ada story-nya, terus juga chill gitu, tapi ada tegang-tegangnya dikit. Terus ya norak dikit ya, ternyata di situ ada kayak foto bom gitu, dan kocaknya ada mas-mas fotografer di dalamnya.
Tapi itu lucu banget sih, kenapa ya, kayak gue tahu itu part of his job, but lucu aja, kayak gue ngebayangin jadi dia harus nungguin setiap kapal atau perahu yang datang buat fotoin pengunjung. But that's really cute idea sebenarnya. Ntar kan di luarnya kita bakalan ngeliat fotonya, nanti bisa beli bisa cetak satu foto terus dikasih soft copy-nya juga gitu. Terus habis itu keluar-keluar kita langsung ke musola dulu untuk sholat, dan abis sholat gue hapus makeup karena kayak gue nggak suka banget nge-maintain makeup gue selama di Dufan karena kan full outdoor dan kena panas, dan kayak makeup gue udah hancur banget, jadi gue udah hapus aja. Gue cuman pakai sunscreen, blush sama lipstick, walau kayak hasilnya muka gue jadi merah-merah. Harusnya gue gak usah pakai blush karena kena sinar matahari pun muka gue naturally blushing. Setelah itu kita lanjut main wahana bumper car atau bom bom car, something like that. Pokoknya main mobil-mobilan. Itu juga kayaknya first time gue main bom bom car deh seumur hidup gue. Atau yang kedua ya, gue lupa. Pokoknya gue belum pernah yang bener-bener menikmati mainin bom bom car sendirian. Biasanya gue dibonceng sama abang gue atau siapapun gitu. Tapi ini kali ini gue yang nyetir. Agak deg-degan, takutnya gue gak bisa nyetir, takutnya gue blow on. Ternyata aku jago. Sayangnya tidak ada dokumentasinya karena nggak boleh megang HP, dan gue mau naruh HP di pinggir wahana juga rada takut ya sobat. Gue juga nggak bawa tripod, jadi ya udah, yang penting seru banget. Tadi main bom car lumayan. Apa sih namanya, bukan bom car ya, apa sih? Bumper car. Kurang tahu gue. Oh iya, thank you. Terus sekarang kita lanjut Arung Jeram. Padahal tadi abis main di Ice Edge, gue basah-basah sampai. Ya dikit sih, tapi lumayan ya, kaki saya basah. Let's go. Apa? Sudah siap. Apa ini namanya? Jas hujan. Gue nggak tahu itu good idea atau enggak untuk langsung main basah-basahan, tapi ya udah, kita karena ngelihat antriannya sangat nggak ada, kita lanjut main arung jeram basah-basahan. Nah di arung jeram ini gue nggak record sama sekali karena jujur takut HP gue mental. Pas ngantri pun gue langsung pakai ponco, terus HP-nya dikantongin bener-bener gitu. Jadi gue nggak ada kesempatan untuk record pas lagi di wahana tersebut. Cuman yang jelas yang bisa gue ceritain, kita main 2 kali karena saking sepinya kita bisa main 2 kali. Sumpah happy banget. Karena kan arung jeram kan begitu doang ya wahananya, maksudnya nggak lama gitu, paling cuman 1 menit atau 2 menit doang, atau 1,5 menit kayaknya deh. Pokoknya bentar banget rasanya. Nggak puas kalau sekali doang. Akhirnya kita main 2 kali. Bahkan Mira yang tadinya dia pakai sepatu, terus sepatunya udah basah banget karena ternyata dilarang melepas alas kaki di sana karena licin. Jadi dia sepatunya basah, akhirnya dia beli sendal dulu dan kita main lagi. Dan pas kita main itu kan 2 kali, dan dua-duanya dalam satu boat itu kita berlima doang isinya, nggak ada orang lain. Jadi pas di foto kan ada sesi foto tuh di sana. Pas di foto ya isinya kita berlima doang, makanya pas kita turun langsung beli karena mumpung satu bot itu cuman kita berlima isinya. Dan kocaknya kirain yang kedua kita bakalan bareng orang lain, ternyata tetap kita berlima doang. Ternyata serunya kalau ke Dufan bareng-bareng banyak orang tuh kayak gitu. Dalam satu boat itu bisa aja kita doang gitu isinya. Yang jelas di situ gue langsung basah banget. Baju gue basah walaupun gue pakai ponco ya. Bagian tangan gue basah, terus celana gue semuanya basah, lengket banget karena itu air laut ya, asin. Soalnya ada yang masuk ke mulut gue pas lagi main itu. Habis itu nyari minum karena aus banget. Beli minumnya yang kayak air mineral itu harganya 8.000. Kalau beli di vending machine 7.000. Habis minum di situ kita nongkrong di dekat Halilintar, dan ya akhirnya aku main Halilintar. Dan kali ini pas naik Halilintar, Disti karena dia sakit, dia nggak mau ikut main.
unput karena dia cemen, dia nggak mau ikut main. Jadi di sini gue mainnya cuman sama Mira dan Dea. Nah, ntar bertigaan doang. Yang dua cupu, ih males. Cupu. Kopi kacamata handphone mau disimpan tidak dipakai. Biasanya gue kalau naik roller coaster itu selalu tutup mata karena nggak berani. Tapi kali ini gue mau mencoba untuk membuka mata gue karena gue pengen tahu sensasinya seperti apa. Di sini hasil fotonya muka gue nggak kontrol banget dan karena kita cuma bertiga jadi kita nggak beli fotonya. Gak kuat bro. Di sini karena kepala gua kepentok-pentok ya, keluar dari wahananya tuh kepala gua langsung sakit. Gua udah nggak bisa kontrol muka gua demi Allah. Karena bener-bener kepala gue kepentok-pentok gitu. Terus gue melek juga kan ngelihat badan gua diputer-puter. Jadi kayak langsung sakit terutama di area leher. Setengah menyesal. Langsung sakit banget, bener-bener pusing banget. Gua rada takut bakal pingsan jujur aja. Cuman alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ini rate-nya 7 dari 10. Parah coy, pala gue kepentok-pentok masalahnya. Udah tua anjir. Pala gue kepentok-pentok jadi pusing. Kejedot-jedot. Iya, padahal gak serem-serem banget. Gue langsung nyari minuman yang enggak sih, gue nggak minum. Akhirnya gue minum air putih doang. Tadinya gue mau nyari yang hangat-hangat tapi nggak sempat. Akhirnya gue minum air putih doang. Dan anak-anak kayak pengen buru-buru mainin wahana yang basah, which is Niagara. Cuman ternyata lokasi Niagaranya tuh masih jauh banget. Akhirnya kita ya udah sambil jalan sambil melihat ada wahana yang seru, ya kita main. Jadi permainan selanjutnya itu adalah simulator. Pokoknya kayak 4D gitu lah ya. Kayak kita nonton film 4D gitu yang tempat duduknya digoyang-goyang gitu. Tiba-tiba masuk mari. Itu biasa aja karena filmnya juga gue kira bakalan kayak tipikal yang POV gitu, tapi ini kita kayak berada di belakang karakternya, jadi kameranya di belakang, karakternya di depan gitu. Kita ngikutin si karakternya kemana dia pergi gitu. Gue kira bakal kayak POV, jadi kita kayak jadi matanya si karakter utama gitu. Ternyata tidak, jadi kayak menurut gue kurang berasa. Dan si kursi-kursinya itu banyak yang rusak, terutama yang di tengah-tengah tuh pada rusak, nyebelin banget. Jadi gue nontonnya tuh di depan dan kita nggak boleh ngerekam, katanya kalau kita mainin HP permainan bakal dihentikan, nyebelin. Tapi nggak apa-apa, namanya juga rahasia ya isinya kayak gimana, jadi ini gue ceritain aja bagaimana isinya. Dan kebetulan lagi-lagi karena gue datangnya bukan di musim liburan, makanya ada aja lah wahana-wahana yang nggak sempurna gitu kondisinya. Bahkan termasuk Perang Bintang, gue tuh pengen banget main Perang Bintang padahal, tapi kemarin tutup wahananya, nyebelin banget. Kayak kenapa sih, kan gue pengen main itu padahal salah satu wahana yang wajib banget gue mainin gitu, ternyata tidak bisa, tutup. Sedih.